Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Dok? Bukan gimana. Selamat datang kembali di Passion, Pasundan Podcast Communication di segmen Posko. Apa, Angel? Episode 2. Oke, hari ini kita bakal kedatangan siapa nih, Angel, kira-kira nih? Mahasiswa ilmu komunikasi Oke. dari brand Rebellious Mind. Gimana keseruannya? Keseruannya kan sekarang. Inilah mereka datang. Jadi abis ini editor kita capek ngedit udah. Emang kayak gitu. sorry ya editor ya. Iya. Emang kayak gitu. Oke, jadi gimana nih? Boleh perkenalan dulu kali ya? Boleh. Jadi dari Akang ini gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Galuh Praditya, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020. Oke guys, mungkin yang nonton sekarang kan bisa jadi siang, sore, malam ataupun apa gitu. Pokoknya hari kalian semoga menyenangkan. Perkenalkan nama gue Hilman Fadila Kusuma. Gue mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unpad. Oke. Keren. Selanjutnya. Oke, kalau gua nama gua Saibul Zafar Ramadan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oke. Nah, kan tadi kita udah bilang nih ya, udah notice ya, kita mau podcast bersama orang-orang yang mempunyai karya Betul. dari clothingan gitu ya. Yes. Brandnya Rebellious yang sekarang udah dipakai. Ya, ini kita lagi pakai merch kita nih, Rebellious Mind, salah satu beberapa artikel. Ini artikel Gila. pertama, artikel kedua dan artikel terakhir. Kurang keempat ya? Ini keempat, artikel Oh, berurutan gitu ya? Ini Yang ketiganya ini belum rilis. Oh, belum rilis. Sebenarnya itu belum Perdana rilis. nih teman-teman ya, Perdana. kita ngeliat. Wih, Waduh. waduh. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman semua. Jadi brand mereka ini udah nembus ke P2MW ya? Betul. P2MW, tapi nanti kita ngobrol soal P2MW-nya. Kita bahas dulu tentang brand mereka dulu aja. Oke. Boleh. Nah, kenapa awalnya tuh kepikiran untuk bikin baju clothing gitu? Maksudnya kan di pasaran tuh pasti apa ya? Persaingannya tuh gitu. Ya, apalagi di Bandung sih. Iya, betul. Dunia kreatif. Kenapa tuh bisa termotivasi untuk udah deh, oke gue mau milih bikin baju gitu. Oke, mungkin bisa gue jawab dulu ya? Boleh. Boleh. Mungkin kalau dari history Rebellious Man sendiri, itu sebenarnya gue gerak sendiri awal-awal, nggak bareng kayak gini. Jadi sebelumnya tuh gue bikin karena sebelumnya gue juga kerja di salah satu industri kreatif di Bandung, clothing brand juga. Jadi kayak gue terinspirasi lah buat bikin brand juga, dan gue pengen bikin brand tuh yang ranahnya sesuai selaras sama pakeman gue gitu. Terus barulah pas dari program yang tadi disebut sama si Ido, P2MW, mereka ikut gabung dan membantu di Rebellious Mind. Jadi awalnya karena dari industri itu, terus kayak terinspirasi pengen bikin sendiri. Yes, betul. Jadi kayak efek lingkungan sih sebenarnya. Terus kenapa tuh akhirnya bisa jadi bertiga tuh gara-gara? Dari program P2MW. Jadi emang dari program itu tuh ada persyaratannya buat ikut tuh minimal 3 orang per grupnya gitu. Jadi udah gue kebetulan juga ini bocah-bocah kosan juga, jadi akhirnya ya udah kita jalan bareng aja gitu. Oke. Tapi sebelumnya ini kok saya gak bisa lihat ya kesana-kesana. Tunggu pada ya. Sorry, Agak Enggak ada gitu. Emang suka ini Oh, paling emang gitu. Oh, emang gitu. Layar tinta tuh kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong soalnya kan brand itu kan ada beberapa yang terbagi, kayak misalnya kita ngomongin brand luxury atau brand horror, brand gitu. Yeah. Tapi Rebellious sendiri ini Filosofinya kemana sih ya apa? arahnya gitu loh? Atau filosofinya tersendiri deh? Oke, mungkin kalau buat dari Rebellious Mind sendiri ini, gue sesuai namanya ya, gue ada pakeman yang dimana kayak Rebel with a Cause, yang dimana gue pengen bikin tuh kita bukan sekedar berontak tapi nggak ada alasan gitu. Gue pengen ada alasan yang bikin kita bisa berkarya. Jadi gue pengen bikin tuh, lu boleh belok, lu boleh nakal gitu, tapi pakai alasan yang benar gitu. Lu nakal dengan benar, keren kan, bisa bikin karya, bisa bikin apa, walaupun emang rada nyeleneh, misalkan kayak dari produk-produk gue rada nyeleneh, tapi hasilnya ya udah ini masih bisa diuangin gitu, dan ini pun nggak bakal ngerugiin siapa-siapa. Jadi emang geraknya di abu-abu gitu sih kita. Oh, oke, iya. Tapi bukan labil, Pak.
Ya. Jadi emang kita di abu-abu nih. Ini kan ada kubu hitam nih, ini kubu putih. Kita kan di abu-abunya nih. Karena apa? Karena kita tuh nggak mau terjerumus terhadap kejahatan ataupun keburukan. Karena kalau misalnya kubu hitam kan identik dengan kayak, wah anjir nih brand kayak buruk nih, nggak usah dibeli lah. Soalnya pakainya sama Satria Amatir, bla 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 bla. Waduh. Sebut merek dikit ya. Tapi kita di daerah abu-abu tuh karena apa? Karena kita melawan juga beberapa kayak misalkan kan itu apa sih di industri kreatif tuh banyak sebenarnya tantangannya. Pertama kita bahas soal lingkungan dulu lah. Kita soal lingkungan kan misalkan kalau misalkan ada yang membuat beberapa produk itu tuh dari vendornya kan ada beberapa yang memang tidak bertanggung jawab teman-teman. Ya tidak bertanggung jawab karena mereka tuh membuang limbah sembarangan gitu. Jadi kita menanamkan kayak sistem sustainable ya Pak. Sustainable ya yang dimana sustainable ini tuh kita akan si alur untuk daya siklusnya itu tidak buruk, tidak hanya kayak kita bikin produk tapi limbahnya buang ke sungai, enggak. Terus kalau misalkan kita membuat produk itu tuh ada beberapa packaging yang dimana itu tuh ada ziplock. Nah ziplock itu tuh sebenarnya bukan sampah tapi bisa didaur ulang ataupun bisa dipakai kembali gitu. Sabar nafas kayaknya. Gak masalah, kamu tinggal ambil doang. Gue udah tadi boleh. Jadi sustainnya tuh di Ziplock-nya gitu. Ada beberapa lagi yang banyaknya itu. Apa? Kalau mau menjelaskan silahkan menjelaskan gitu. Pokoknya ada banyak aja. Kita tuh tidak membuat brand itu hanya sia-sia saja. Oke, kembali lagi ke host, gimana lanjutannya? Ini Tiba-tiba jadi mengambil alih gitu ya, tapi nggak apa-apa. Udah agak berat ya. Aduh, sok lanjut. Iya. Nanti editor bisa di-cut aja ya, yang tadi. Udah sampai-sampai ngomong di-cut. Oke, tapi berarti arti nama dari itu ya? Ya, jadi kalau untuk Rebellious Man sendiri, itu tuh gue kepikirannya tuh gue pengen punya pemikiran-pemikiran yang di luar ini loh, di luar garis normal gitu. Yang dimana ya, lu ibarat kayak lu bisa aja belok kanan, gak harus lurus-lurus ikutin aturan gitu. Tapi ya lu belok kanan ya harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Jadi itu mungkin motivasi buat gue bikin nama Rebellious Man sendiri. Terus juga dari Rebel with a Cause yang gue bilang tadi, ya itu tagline gue yang emang dipegang sampai sekarang di brand ini gitu. Keren. Tapi di Rebellious ini punya kiblat tersendiri gitu nggak sih? Ada apa deh? Dari tadi Ini kayak beo apa ngomong. Tapi kiblat tersendiri gitu. Ini tuh dapat inspirasinya lah. Ini tuh dari brand apa gitu? Kiblat tuh kemana? Enggak, kalau Bukan kiblat salah. Ini tuh dalam tanda kutip ya. Kiblat dalam tanda kutip. paling kita kalau kiblat sih ya balik lagi ke campaign yang kita bawa gitu, Rebel with a Cause. Cuman kalau misalnya dari desainnya gitu, kita nganu tuh lebih ke kayak ke grand seller ya. Kayak Nirvana, kayak rock, psychedelic, gitu buat desain. Makanya kalau misalnya dilihat juga kayak apa ya, lebih ke grunge, psychedelic itu kali ya. Jadi kayak karakter-karakter desain yang gue ambil sih sebenarnya kalau dari bahasa sifat desainnya itu grunge. Cuman kalau untuk referensi ataupun apa ya, hal-hal yang jadi inspirasi buat desain kayak konten-kontennya nih. Itu tuh gue ngambilnya udah apa yang menjadi apa ya, gambaran rebelnya sendiri. Cuman kayak buat dari sifat desainnya ya desain grunge kayak gitu. Iya. Tapi kan maksudnya perjalanannya tuh pasti gak akan semulus itu. Pasti kayak dari struggle-nya dari awal ketemu si event ini gitu. Gimana sih, boleh diceritain nggak kayak suka dukanya, gimana sih cara ngerintisnya bisa sampai sebesar ini? Cerita awal ya, cerita awal bisa sampai tembus gitu loh. Oh, P2MW. Ya, jangan P2MW-nya tapi jangan sampai gitu dulu. Sebenarnya seru nih, kayak sebelum P2MW juga kita sebenarnya aku sama Galer tuh sama Galuh udah sempat kayak ngomong-ngomong mau tadi kan sebenarnya tuh sempat stop karena emang sibuk kuliah kan si Galuh gitu segala macam. Dan aku juga kayak ngajak Galuh kayak brandnya ada potensi gitu tuh. Makanya kayak ayolah kita bangunin lagi gitu. Sebenarnya kita sebelumnya tuh nggak tahu ya Dar bakal ada P2MW itu. Iya, jadi kalau dari histori tadi kan gue jalanin sendiri sebelumnya. Terus dari jalan sendiri itu juga sistemnya pre-order dan ini produk yang ini doang yang gue PO. Jadi jadi satu artikel doang dan bisa jalan sampai bertiga saat ini karena gue sempat vakum kan yang tadi dibilang si Jepa. Kita sempat vakum yang dimana ya mau jalanin brandnya lagi. Cuman lagi sibuk-sibuknya gitu. Gue juga pas saat itu lagi ada sibuk yang lain kan selain kuliah juga. Terus pas diajak sama si Jepa buat lanjutin lagi Rebellious Man, itu pas banget jadi kayak
Momen ya. Jadi momennya Sempat tepat kita gitu. PT-PT juga kan 500.000. Iya. Itu kita nggak tahu bakal ada P2M-nya gitu. Jadi kita sempat PT-PT ngebuat dulu, model buat sendiri membuat. buat produk selanjutnya, cuman ya tiba-tiba ada P2M ya udah kita coba aja kirim proposalnya gitu. Nah, kamu kan tadi sempat nanya kayak misalkan gimana sih kan persaingannya di Bandung tuh lumayan ketat Iya, gitu segala macam. betul. Ya kalau misalkan menurut aku sih kalau mikir ke sana terus mah kita nggak bakal jalan-jalan gitu. Iya. Kita ini juga bertiga awalnya PT-PT gitu, nggak ngarepin P2M sama sekali sebenarnya. Awalnya kita mau ngejalanin bareng-bareng gitu dan kebetulan ada P2M dan kita tembus gitu. Ya, terus ada fun fact sebenarnya. Weh, Oh, apa itu? Bagus Gua nggak tahu nih ada fun fact. Bagus banget. Nanti ada fun fact, ada lampu-lampu ya di sini. Tung 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 gitu. Oh, boleh. Jadi ada fun fact-nya tuh begini. Gue ngalangin nggak serius? Ini gue gini aja kali ya. Kebalik, Jangan kameranya kan di kameranya di sana. sana. Nanti orang-orang bingung. Jadi Komeng ada nih, fun komedi fact yang mulu dimana nih. Itu dulu tuh aku kan ikut himpunan gitulah di kampus tuh. Oke. Beres nih himpunan sore malam-malam malah kayak capek banget datang ke kosan tuh. Ngelihat mereka berdua kayak ambis gitu kan. Apa sih bocah kosan rebel ngapain ambis Iya. bro gitu datang tuh Iya, ya. iya. Wah bikin proposal tumben gitu. Aduh sorry. Agak menjelaskan sedikit nggak apa-apa, agak ngaruh. Ini waterbender. Waterbender. Ini kan ngeliat bocah kayak gini nih ambis. bikin Narkoba nih, proposal narkoba. gitu. Kayak, aduh ini ngapain aneh banget gitu. Jarang-jarang kayak tumben pas diliatin proposalnya. Wah kayaknya menarik gitu. Ya kegiatannya menarik. Terus gue tuh tanya kayak ini tuh apa? Tujuannya apa? Terus nanti kita ngapain? Oke, berhubung gue emang kayak proper gitu ya, kayak ingin banget bergerak di bidang fashion, Iya. terus kita mau menghidupkan kembali mungkin ya, karena Rebelliusman ini tuh pernah ada dulu tuh ya, memang dulu satu produk aja yang apa artikelnya itu Sons Son of of Bastard, Bastard. ya, yang dimana itu tuh hanya Galuh saja sendiri independen gitu. Lalu pas ngelihat ada momen tersebut, kayaknya oke juga dan di situ pun gue belum kayak ngajukan diri buat ikutan karena gue nanya-nanya dulu nih ngejilat mereka gitu. Dijilat dulu ya awalnya. Ini kualifikasi ikutannya ngapain gitu, bla 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 bla. Dan akhirnya ada kualifikasi yang dimana minimal satu kelompok itu 3 orang pak. Oke. Iya, Jadi 3 kayak orang. peluang Kayak, gitu ya? Wah anjing gue bisa, Oh, iya. astagfirullah. Bisa masuk nih. Wah kayaknya gue bisa nih, cobain kali ya gitu. Terus akhirnya mereka berdua kita ngobrol bareng, diskusi, ya kita membuat kesepakatan yang dimana oke, kita independen dulu bertiga, kita PT-PT dulu bertiga, membuat dulu bertiga, baru kita mendistribusikan. Nah, yang dimana alhamdulillahnya kita dapat kabar ya, guys. Guys. Itu kabar kayak, waduh sujud-sujud. Wah, Enggak gitu juga. Gitu kayak segitunya tuh. Karena gimana ya, yang dimana kita tuh independen asalnya gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang pemerintah Wis. Langsung kayak penyelamat Iya. gitu ya. Landingnya mulus bos. Ah, berarti lah editornya ada pesawat nih. Ya nanti ada pesawat di sini. Suara doang. Landingnya tuh mulus yang dimana alhamdulillah ini rencana kita akhirnya terkabulkan walaupun tapi ingat ya jangan sampai kita gampang puas gitu. Ya, Iya, tapi betul. jangan sampai nggak bersyukur juga. Jadi itulah Rebelliusman, kita jangan Ya. bawa Udah kayak batak banget. Iya. Jiwanya nurun nih. Jadi Udah itu mau ngomong itu. Ya, sangat lanjut. Apa bebas aja. Gue ngerti gak ada koma nih tadi. Iya, kayak capek gitu ya, Iya, iya. ngap banget gitu. Kita mau masuk gak ada celahnya. Kita masuk gak ada celahnya juga. Iya kan? Di pagar Tapi ruangan nggak apa-apa, juga. nggak masalah. Nggak apa-apa. Ada lagi, geng? lanjut. Lanjut. Enggak, kayak tadi apa? Iya, iya, iya. Landing tadi bersyukur apa? Apa tuh ya? Berarti Terus kita awalnya tuh apa? Berarti awalnya kan pasti nyusun rencana. Tapi pasaran awalnya tuh ke arah mana gitu? Kan biasanya ada target pasaran. Oh, segmentasi Gimana sih? konsumen potensial ya? Iya, kayak gitu-gitu. Lebih ke pangsa pasarnya mungkin ya. Awal-awal Enggak, pangsa pasar tuh ukuran lu megang pasarnya sih gimana? Ping? Kalau dari segmentasi pasar yang kita ambil sih, itu kita ngeliat lagi desain kita ya, nggak mungkin dong Iya. kalau misalkan desain yang ranah rebel tapi target kita ke Anak cowok kecil. kue, Oh. cewek kue kayak gitu kan. Iya, cowok iya, iya. kue. Biasa Iya. kan cowok kue, cewek kue kan Warna-warni itu ya. yang lucu Iya, kan. warna-warna Dan- terang Oh, gitu. iya, Iya. yang cerah banget gitu. Sebenarnya kalau dari segmentasi yang kita ambil sih pertama ya dari anak-anak Unpas ya. Iya. kan? Terus Oke. juga kita ngejar ke community underground gitu lah yang musik-musikan. Oh iya. Terus kayak yang ranah-ranah kreatif lah. Jadi emang kita tuh menyesuaikan juga segmentasi kita yang emang dilihat mereka tua gitu. Kita POV-in kalau misalkan
salah segmentasi aja mereka nggak bakal nganggap produk kita oke gitu. Iya, Ya pasti. betul juga. Jadi ya Setuju. kalau untuk planning kita ngebuat produk kayak gimana, kita juga harus planningin segmentasi kita tuh yang kayak gimana juga orangnya. Menyesuaikan gak sifat dari karakter brandnya ke karakter segmentasi yang kita udah buat gitu. Oke. Berarti ini termasuk desain-desain yang bener-bener ngikutin tren aja gitu ya? Oh tidak. Oh, enggak. Oh, enggak, siap. Siap salah. Gitu. Kalau sekarang kan kayak desain-desain tuh lagi rame. Tiba-tiba Gokil. gitu. Apa sih? Kira-kira. Sekarang petir. iya Sekarang lagi belum petir Shopee. Nah, Itu yang merusak pasar teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena kita kan punya pasar tersendiri. apa juga. ada sebutannya kayak Apa kalau tuh? cewek kan The Nurul. Oh, The Nurul. Kalau cowok Denopals. Denopals. Anjing. Iya. Temen gua ada lagi namanya Nurul sama Nopal anjing. Cuman kalau tadi nanyain desain kan, Iya. kalau soal desain sih sebenarnya itu masing-masing desain udah punya filosofinya sendiri gitu. Oh, Jadi sebagai contoh dah, kayak yang dipakai Sejepa, Son of Bastard, yang dimana kayak gue pengen bikin tuh bahasa sebenarnya ini apa ya? Ini hal yang gue representasin sendiri, yang dimana kayak dari Son of Bastard tuh anggapan anak-anak perantau yang emang dianaktirikan di kota dia Wow. merantau gitu. Respect, Yang dimana ya, bahasanya ya. kayak kita nih kuliah di Bandung, cuman ya apapun kayak adalah kayak beasiswa Jawa Barat, tapi kita dari orang luar nggak bisa ngambil, terus kayak emang yang disisihinnya gitu loh. Oke. Terus juga ada satu contoh yang menurut gue paling oke, yaitu Stupid Rules. Jadi itu tuh Nanti di sini guys artikelnya. Oh, iya. Muncul. Keren banget, jadi keren banget. Jadi Iya, ada iya, iya. salah satu produk yang menurut gue paling oke, yaitu Confused by Stupid Rules, yang dimana ya itu gue ngebikin pas banget zaman lagi ada demo tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Jadi Oke. gue ngebikin itu karena dari apa yang ada di realita itu tuh menurut gue bikin bingung gak sih, kayak ini peraturan dibuat tapi lu bingung gitu. Jadi udah kita bikin aja Confused by Stupid Rules gitu. Jadi kayak rules yang stupid gitu yang kita buat kayak gitu. Respect. Iya. Kalau ini sih sebenarnya lebih representasi kayak hasil apa ya? Apa yang udah kita mulai gitu. Jadi seluruh artikel yang ada tuh kita tulis di sini. Jadi lebih ke apa ya? Appreciate produk lah dari kita gitu. Jadi kita nggak bikin yang produk putih ini untuk appreciate produk-produk yang udah dibeli gitu. Kalau lagu mah album mungkin ya. Album kayak gitu kayak. Oh, oke. Berarti Rebellious ini pasarnya underground dan musik kali ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tapi itu pasar ya, tidak memungkinkan ataupun tidak menutup kemungkinan di luar itu tuh gak bisa. Iya. Lebih ke apa yang udah kita rencanain Setuju, sih, setuju. emang segmentasinya Sana. aja gitu. Iya. Itu. Ya, Ini gitu. buat ini kali yang nanya apa? Apa? Hal yang apa sih yang ditonjolkan dari Rebellious sendiri buat ini Rebellious banget loh gitu loh. Apa dari jadi filosofinya? jadi ada khasnya Rebellious lah. Iya. Khasnya ya? Iya, yang apa sih yang ditonjolkan supaya pasar ini mau gitu loh. Oke. Mungkin kalau untuk dari khasnya sendiri itu tuh kalau gue boleh jujur ini kita masih cari ya. Oke, Jadi yang oke. dimana ya kita masih nge-explore apapun yang bisa jadi ciri khas kita. Oke. Tapi kalau untuk saat ini sih lebih ke desain-desain yang berfilosofi aja sih. Sama Punya dari makna segi dalam. ya, sama dari segi kualitas produk yang kita ambil tuh ya kita nggak setengah-setengah lah gitu. Kalau bisa diperhatiin dari produk-produk kita tuh nggak ada jahitan samping pertama, terus juga dari Oke. bahannya sablonnya pun Iya. kita dari sablon yang ada yang plastisol, pastart, jadi nggak melulu kita pakai plastisol semua. Jadi tergantung desainnya kayak gimana. Nah nanti karakter sablonnya pun kayak gimana gitu. Jadi menyesuaikan aja kalau untuk dari Filosofinya sampai ke Maksudnya bisa desain-desain kepikir gitu. sejauh Oke, itu iya, tuh iya. keren ya. Maksudnya Iya. seukuran ya maksudnya aku lihatnya kayak wow. wow. Iya maksudnya kayak Enggak mendeskripsikan apapun. nggak bisa berkata-kata gitu loh, Iya, kayak nggak. Duh, gua bisa gini. berpikiran sejauh itu loh maksudnya. Gue kayak keren nih mau ngeluarin kata-kata kan kayak wow, gue juga Wow, doang itu ngapain? jadi bingung gitu ya. Gimana Dok? Yang gue lagi kan gue lagi minum. Gimana ya, kita juga kan mempunyai beberapa orang-orang yang memang kita tuh bisa untuk menjadikan brand ambassador kita gitu. Nah, adapun kita tuh sering bikin konten dulu itu skaters. Jadi Oke. ketika orang ada yang memang jago di bidang skate Skaters. gitu ya, apapun itu kayak skatingnya kayak skateboard ataupun dan lain-lain yang geol-geol gini loh. Oh, Iya. Yang kickflip gitu ya. Itu tuh kita support, ya kita support walaupun kayak ya cuma ngasih produk gitu ya. Cuman kan itu bentuk support kita terhadap kayak kita belum membantu satu sama lain gitu. Terus kita tuh survei kayak
ada beberapa tempat di Bandung itu potensial untuk menjadikan seseorang itu jadi skater keren gitu, kayak Pasopati, kayak di Taman Pramuka. Nah, kita tuh pernah datang ke tempat-tempat tersebut untuk kayak ayo kita kerjasama lah, ayo kita grow up bareng gitu. Yes. Akhirnya ya kita menyetujui kesepakatan, ya kita melaksanakan prosedur yang sudah kita tentukan gitu. Itu untuk skater. Ada pula yang memang kan di sini band tuh banyak ya. Banyak gigs banyak. Underground tuh banyak nih di Bandung. Nah, kita sih lebih ke support kayak band-band yang tribute gitu aja lah gitu. Kalau misalkan tribute tuh Arctic Monkey, tribute to Morrissey dan lain-lain gitu. Itu kita support dengan cara ya kita mengasih barang juga ke yang main tersebut. Lalu yang main tersebut itu ya mengekspos gitu bahwasannya mereka itu memakai produk kita gitu. Jadi kita membantu memang kayak tidak hanya untuk apa ya, tadi kan kita sudah bilang kalau misalkan segmentasi dari produk kita itu lebih ke untuk yang suka musik lah atau kayak yang suka grunge dan lain-lain. Nah, kita sih lebih ke apa ya, membantu kayak satu sama lain sih sebenarnya, nggak terpatok gitu. Jadi intinya mah ya paling Dipatahin gitu ya. Gitu ya. enggak maksudnya mah mungkin maksud Ongkeng itu kayak misalkan kita emang masih dinamis kayak buat belum ada pakeman yang pakem gitu. Cuman kalau misalnya buat sekarang kita paling masih kayak kita nge-support movement yang positif lah di Bandung untuk kayak misalnya kayak mau skate, mau lu main BMX, mau lu apa sih nge-gigs segala macam, kalau emang movement positif ya bakal kita support gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau dari penjelasan yang Ongkeng tadi gue tambahin ya. Boleh. Kita tuh dari Gua Ongkeng ya? Ini Ongkeng. Hilman dari Hilman. Iya. Sorry Hilman dari Hilman. Apa yang kita ambil untuk dari segi marketing kita sendiri, kita tuh bahasanya masih talent support talent gitu lah, yang dimana kayak mungkin dari skaters, dari apa namanya musik, dari band gitu kan. Jadi emang kita apa yang kita ambil tuh pertama nggak bisa nggak bisa jor-joran gitu soal budget. Jadi ya kita cuma bisa support, yang dimana ya kita seenggaknya lu dapat baju tapi nge-expose baju kita gitu. Jadi barter exposure, Pak. Oh, barter exposure. Jadi kayak kita emang sistemnya tuh barter exposure, dan dari beberapa talent, terus juga kita udah ada kerja sama KOL juga, yang dimana emang sistemnya lebih banyak barter exposure daripada kita ngebayar fee dari talent tersebut gitu. Nah, nanti ada penjelasan barter exposure adalah bla bla bla. Waduh. Oh iya. Ini kerjaan editor ya. Iya. Bentar. Berarti Rebellious ini udah banyak kerjasama sebenarnya ya? Udah. Dari sebelum atau sesudah pas yang P2? Kalau untuk kita intens soal kerjasama dengan beberapa dengan pihak ketiga lah ya, itu tuh lebih intens di setelah P2MW. Oh, setelah P2MW. Ya, kalau untuk dari kerjasama yang udah kita ambil sih mungkin ada dari ada skaters 2 orang ya, skaters 2 orang, KOL 3 orang, yang dari Skaters 3 Pak. Oh 3 ya. Jadi kalau dari KOL tuh ada pokoknya kita lebih dari 30k followers di TikTok sih yang udah ada kerja sama kita gitu. Skater Bandung siapa? Absar Lebeh kali ya? Enggak nyampe. Kita masih Belum kalau ada update. Belum. Masih teman-teman sih yang emang dia jago skate, udah kita support aja gitu. Iya, Jadi kirain kita emang lebih buat gimana lingkungan dari kita sendiri pun bisa kita support, baru keluar gitu. Iya gitu. Karena kan kalau Iya. bahasanya kalau mau ngerubah diri sendiri, ngerubah dunia harus ngerubah diri sendiri. Rubah dulu. lingkungan Nice. masing-masing. Jadi ya kita dari brand mah ya udah kita support dari lingkungan kita dulu. Iya, aja. setuju. Soalnya gue pengen ngebikinnya tuh ya lingkungan yang sehat dengan yaudah nih dari Rebel pun didukung loh, disupport loh kayak gitu. Iya. Tapi maknanya tuh dalam ya sebenarnya Rebellious ini tuh bener-bener kayak bener-bener mikir dari Lu ngomong apa sih gue lempar lu? ya maksudnya kan mikir gitu apa sih Ya. dari bawah banget gitu Ya. istilahnya Ya, dari kita- bingitnya gitu. Minum dulu, Mbak. Mungkin kalau dibilang kayak kita mikirin dari bawah juga, karena kita pernah di titik di bawah. Jadi ya gue mikirnya ya gue bisa main skate gitu, tapi gue nggak ada yang support. Ya udah, gue POV gue ya udah, gue sebagai punya brand mikirnya emang dia jago main skate tapi nggak ada yang support gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus juga kemarin tuh sedikit cerita ya, kita juga dari Rebel nih, tadi sebenarnya udah di sounding sama di si Hilman ganteng ini. Wih, sedap. Kita sempet ada apa ya, kita pengen ada goals tuh orang tahu Rebellious Mind gitu. Orang tahu Rebellious tuh punya produk gitu. Jadi akhirnya kita ngebuat apa, sebenarnya ini mendadak banget sih, kayak rencana yang mendadak, dan emang lagi ada momennya yang dimana kita nge-hire
KOL, tahu kan Satria Matir? Tahu Oke, kan? iya. Nah itu tuh si Satria Matir tuh kita undang tuh benar-benar dia 2 hari H-2 dia mau datang ke Bandung mau ada acara gitu kan di bar. Jadi yaudahlah kita coba kontak gitu. Temen gue kontak akhirnya jadi ya KOS Pels gue yang kontak, dia mau produk yang kita kasih gitu, produk kita kasih. Akhirnya dengan segala lobby yang ada, akhirnya udah kita nge-hire Satria Matir tanpa ada budget yang keluar. Jadi Keren juga. iya, fanpacknya di situ. Jadi kayak keren, dari keren, Satria Matir ini banyak yang nanya nih temen-temen gue juga terutama. Ini lu nge-hire Satria tuh dibayar gak? Apa bayar berapa gitu? Tapi ya gue bilang ya emang gak ada budget. Jadi cuman ya kita ngasih produk aja, kita barter exposure aja gitu. Karena menurut gue produk yang dipakai Satria itu yang cocok dengan dia, karakter dia yang saat Oh, ini. betul, gitu. betul, iya, Kayak iya. gitu sih. Nanti ada di sini. Jangan, jangan Pak. Jangan Satrianya dikat aja kontras, ya. bajunya juga kontras ya. Iya. Jadi energinya nggak kalah. Sebenarnya kayak pas gue ngeluarin produk yang gitu tuh emang gue nggak mikir POV-nya tuh orang yang apa ya keseluruhan bisa nerima gitu. Padahal kayak produk-produk yang emang dominan belum tentu orang yang nggak dominan atau yang introvert tuh make. Jadi akhirnya udah kita bikin aja produk-produk yang lain yang bisa jadi pilihan gitu. Soalnya banyak temen gue pengen beli cuman ini desainnya terlalu sangar gitu. Oh, Iya. Jadi iya. akhirnya kita baru ada POV baru. Kayak munduran dikit kan ini udah ngeliatin gue. Kehalangan gitu ya. Iya jadi kayak gue mulai dapet POV baru pas gue ngedesain tuh. Gue ngedesain jangan mikirnya buat satu sisi doang yang dimana gue di situ mikirnya orang-orang spotlight pasti mau beli gitu. Orang-orang yang pengen kelihatan ya kan, orang-orang ekstrovert gitu. Tapi ya orang-orang introvert nih banyak yang nanyain juga produk yang lain. Ya udah akhirnya di situ gue mulai explore desain-desain baru yang emang bisa diterima orang lain juga gitu. Tapi ini ya kebanyakan kalau brand apa ya bilangnya kalau gini ya brand Umur jagung. bukan sumur jagung juga sih apa brand-brand yang Fresh brand gitu lah iya, ya. fresh brand gitu kayaknya apa pembelinya banyak yang loyal sih biasanya. Alhamdulillah sih gue juga udah beberapa riset ya. Jadi kayak dari kan setiap penjual ini kita risetnya orang-orang siapa aja ya kan. Dari yang ini sih udah ada beberapa 3 sampai 4 customer tuh repeat order yang dimana 2 sampai 3 produk dibeli ke kita gitu. Jadi akhirnya ya dari apa yang kita bangun, dari branding kita yang bangun tuh akhirnya bisa ngebangun loyalitas dari konsumen sendiri gitu. Iya. Tapi saya juga salah satu ini orang yang loyal pakai Abigail. Oh iya. Serius, ini Abigail nih. Iya, Saya baju pakai Ida semuanya Abigail. Gue by the way sempet kerja di Abigail. Oh iya. Oh iya. Iya, jadi gue sempet part time jadi shopkeeper setahun setengah di sana. Oh iya. Kayak gitu. Tapi biasanya orang yang kayaknya nemu suatu ini kayaknya gue banget gitu loh. Itu tuh biasanya Langsung ya bakalan beli. terus-terusan gitu Iya. lah. Sedikit Kebanyakan ngebahas ya. soal kayak yang lu pakai sekarang ini Iya, mungkin tadi kan gue sebut gue punya lingkungan yang dimana industri kreatif ya kan. Dan itu tuh yang maksud gue tadi gue bilang Abigail Clothing. Dia tuh ngebangun brand bener-bener pakemannya udah outer horror. Ya, Jadi dia iya, ngebangun kan setuju banget. brand-brand desain-desain produk-produk yang ranahnya ya outer horror. Iya, setuju. Menurut gue itu yang bisa ngebangun loyalitas konsumen yang dimana lu demen horor ya udah ke Abigail gitu. Iya, Lu setuju, senang setuju. ini ya brand ini gitu. Setuju, Jadi setuju, gue pengen ngebangun tuh gue pengen bikin brand yang rebel. Orang tahu kalau lu butuh yang rebel ya udah ke Rebelisman. Iya. Kayak gitu. Balik lagi ke segmentasi sih. Iya. Dan biasanya doktrin lingkungan juga ya. Misalnya Betul. teman-teman kita lagi pakai apa gitu. Terus kita ini keren nih. FOMO lah ya. Bukan FOMO juga sih. Bukan FOMO. Itu Tapi lebih lebih sebenarnya itu kurang ada ininya. Positioning. Jadi Iya. itu tuh ngebangun community namanya. Nah, iya, betul, Jadi betul, kayak itu maksudnya. contoh ya sebagai beberapa brand yang lain kayak dari Maternal gitu. Dia sempat support di anak-anak underground. Oke. Akhirnya anak-anak Oh, iya, underground iya, itu iya. pada pakai Maternal. Iya. Jadi itu sebuah komunitas Maternal sendiri. Iya. Jadi kayak itu yang lagi gue bangun, community yang lagi gue pengen bangun. Oh, Yang dimana ya? Oke, iya. Oke nih misalkan di Unpas ada dari komunitas musik atau komunitas kreatif yang dimana itu setiap minggu ngumpul ada acara, itu Iya. pasti pengen banget gue support. Jadi gue pengen banget ada gerakan-gerakan yang kayak ayolah gerakin lah, nanti gue support gitu. Jadi dari awal gue support tuh akhirnya kan jadi community. Gue nge-build sebuah community yang emang positif, gue pengen ke situ. Oh Jadi iya. emang kayak apa ya, itu beberapa referensi yang emang lagi gue bangun di Rebellious. Selain dari Abigail, Maternal. kayak gitu. Iya. Tapi ini bisa jadi motivasi juga loh buat teman-teman yang kayak masih Respect. bingung. Iya nggak sih? Iya, Maksudnya iya, kayak, iya. aduh gue tuh pengen bikin brand kan banyak ya orang-orang yang pengen bikin brand tapi kayak kehenti karena banyak pikiran-pikiran yang kayak ya pasarnya gimana nanti, ininya gimana gitu. Banyak sih yang nanyain kayak gitu. Iya kan ya? Nah, boleh nih kira-kira kasih saran. Sebentar, tapi buat ngikutin apa kan
kalau pasar fashion tuh cepet ya, maksudnya Iya. berubahnya cepet banget. Betul banget. Rebellion tetap dengan idealisnya sendiri gak? Atau gak di 2-3 tahun ke depan bakal kayaknya kita nggak bisa nih gini-gini terus nih gitu. Sebenarnya yang lagi gue pengen bangun sih konsistensi ya. Oh, iya. Dimana dari segi desain mungkin berubah, cuman dari segi filosofi yang kita buat tuh nggak berubah. Oh, Jadi iya. gue lebih menyesuaikan, gue punya konsistensi soal filosofi, tapi Iya, kalau untuk desain dan produk desain yang gue buat nanti itu menyesuaikan dengan pasar yang ada. Pasar yang ada. Yang nggak mungkin dong gue bikin hoodie tapi di summer di musim panas. Ya. Gue bikin hoodie pasti di musim hujan ya kan. Musim Kalau betul. di Bandung lah, kalau di Indonesia kan 2 musim doang gitu. 2 musim doang ya. Makanya kayak kebanyakan beberapa brand tuh nggak mikirin musim yang ada di Indonesia juga. Jadi kita menyesuaikan aja musimnya kayak gimana, trennya lagi kayak gimana, baru kita buat produk yang baru. Kalau masalah kayak ngikutin pasar apa gimana mah sebenarnya itu kayak misalkan lo tadi ngomong kayak Rebellious nanti bakal konsisten nggak ke depannya. Sebenarnya itu apa ya buat brand-brand baru kalau menurut gue penting ya kayak misalkan positioning brand itu kayak misalkan lu nyari yang horor-horor ke Abigail. Lu nyari yang rebel ya ke Rebellious gitu. Ibaratnya lu mau nyari nasi padang tapi nggak ke warteg lah kan gitu kan. Oke, Iya. ya. Jadi pentingnya positioning tuh di situ buat brand-brand baru kalau menurut gua gitu. Oke, iya. Soalnya kalau misalnya Pas kita magang nggak banget konsisten juga nanti ya takutnya apa ya contohnya ada brand-brand yang makin Lu majuan dikit. Banyak sih, banyak banyak. sih. Tapi kita Yang sebut aja jadinya ya. mati aja. PSD contohnya. Tersay Denim. Uh, Kemo dulu di bawah Iya. tuh dulu tuh Oh, pasarnya iya, banyak iya. banget skater. Tapi jadi mati Tapi nggak disensor sih? ya ini ya, please. Itu masih banyak kan. udah nggak ada juga brand yang nggak apa. Iya, udah Iya, mati. maksudnya banyak brand-brand yang dulunya gede banget tapi sekarang kayaknya kenapa ya? Kira-kira gitu kalau menurut A sendiri deh. Kenapa ya kira-kira gitu ya? Brand mati gitu. Iya, brand mati. Sebenarnya itu dari yang gue lihat dari hidup di industri kreatif kemarin ya di Huawei juga. Oke. Gue ngeliat tuh banyak yang mati. Pertama ada konflik internal, kedua kalah sama pasar, dan sekarang nih lagi ada ancaman tuh yang kata bahasa istilahnya brand TikTok. Oh, Yang dimana iya sih. ada yang ngejual 100.000 dapat 3, 100.000 dapat 4. Jadi kan Petir pokoknya. iya, gitu. Nggak mesti Maksud gue tuh Iya, apa ya? nggak mesti. Dari Jadi kemajuan ada- teknologi sendiri ini bisa jadi ancaman buat brand-brand lama yang nggak bisa ngikutin pasar. Tapi juga itu dari brand TikTok sendiri ini sebuah ancaman karena mereka nggak ngejual produk tuh sesuai sama deskripsinya. Contoh Iya. kayak bilangnya cotton fleece lah, tapi ternyata ya ada ada bahan selain cotton fleece. Gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya itu baik lagi kayak gimana kita ngedukasi konsumen atau calon konsumen kita yang dimana produk kita bilangnya cotton fleece itu jelasin aja cotton fleece itu apa bahan Iya, iya, apa iya, atau apa yang dimana kita nggak mindsetin tuh konsumen kita tuh beli ada harga ada produk ada kualitas. Iya, Jadi nggak lagi beli murah dapat banyak tapi lebih milih beli sesuai harga tapi ya harganya sesuai produk kualitas gitu. Iya. Lo beli murah ya kualitasnya jangan tanya pasti jelek ya kan. Cuman kalau kualitas bagus harga mahal ya berarti development dari produk dia dari development soal brand dia itu tuh benar-benar dipikirin matang. Makanya kan ada brand luxury ya kan terus iya, ada iya, brand setuju. brand yang sekarang hype tuh kayak ranah-ranah hypebeast lah Ya, yang emang mikirin banget. Kayak contoh nih celana deh. Dia mikirin bahan celana kayak gini dibuat jadi kargo terus kayak gini kan pasti ada risetnya dulu, Ya, ada ya. development dari brand dia sendiri dong. Dan itu ngeluarin duit, ngeluarin waktu dan itu tuh yang menjadi kenapa produk ini mahal dan ada kualitasnya gitu. Jadi ya baik lagi nih kalau soal mati atau enggaknya ya ada tadi tiga kemungkinan dari konflik internal terus juga nggak bisa ngikut pasar sama ya ancaman-ancaman teknologi yang tadi. Kayak gitu kebanyakan. Iya. Benar-benar. Simpelnya sih kalau misalkan mau buka Simpel nih, bisnis kan, bagaimana cara produk itu terjual kan. Nah kebanyakan tuh brand yang mati tuh ya dia mempertahankan idealisnya aja. Ya. Padahal realistisnya itu udah basi gitu desain kayak gitu tuh. Nah itu paling kayak beberapa brand-brand tuh. Iya. Nggak, tapi aku beneran jadi penasaran juga maksudnya kan dari tadi kayak ngebahas bajunya, tapi aku tuh penasaran ini tuh sebenarnya dijualnya udah ada kayak store-nya langsung atau cuma di online doang gitu? Ada Gimana kah kita? Oh ada store-nya ya? Di mana tuh? Ada store-nya tuh ada di Jalan Muara Rajin nomor 18. Enggak, itu kosan gua. Salah itu ada di sensor ya? Nanti tiba-tiba disamperin model bajunya kan nggak gitu. Sokin aja bang. Enggak kalau dari apa namanya instrumen pemasaran kita sih kita dari sosial media, terus dari e-commerce. Cuman kalau untuk offline sih kita emang rencana ada consignment yang dimana kita nggak bisa ada store offline tapi kita
cobalah nanti kerjasama sama brand siapa untuk naruh produk kita. Jadi kayak bahasa ininya kita titipin barangnya tapi ada persentase bagi hasil konsignasinya gitu. Jadi ada rencana juga, pernah ngobrol sih beberapa ke instansi ataupun kayak sebuah coffee shop gitu. Nah ada beberapa yang coffee shop itu menawarkan malah justru kayak ayo titip sini aja barangnya gitu, nanti kita bagi hasil aja. Cuman kita belum kayak mendiskusikan karena produknya kayak kuantitinya belum mencukupkan untuk dikonsignan tersebut gitu. Jadi masih di hold rencananya. Berarti sekarang masih bener-bener fokus di online ya? Ya. Kalian nih kalau misalnya mau beli baju ini, ada linknya di sini. Boleh, Ada linknya ntar nggak? ada Shopee-nya. Ya, 1, 2, 3, ting, ting. Gitu. Ntar dikirim ya linknya. Boleh? Link Shopee ya berarti? Link Shopee. Boleh sebut? Boleh Shopee Rangga apa Loren. aku. Ini buat nggak diupload di TikTok kan? Kalau diupload di TikTok di band biasa. Iya. Janganlah. Editor. Iya, editor lagi. Kita bekerja. Ada gak sih motivasi, saran gitu? Gimana sih caranya orang-orang kayak biar bisa semangat, bisa tembus P2MW? Oh, Iya. Oh, Dan bagi dari nih, teman-teman kita yang Iya. pengen juga gitu loh. Iya, pasti kan banyak gitu ya bikin anak-anak unpas clothingan, kayak bikin gitu-gitu. brand. Apalagi ya. Ya, kebetulan tuh kemarin akhir Maret ya, akhir Februari kemarin tuh P2M tuh udah buka pendaftaran. Jadi kayak kalau untuk sedikit tips sama saran gimana lolos P2M itu, gue dapat saran dari kemahasiswaan Unpas. Dia bilang tuh kebanyakan yang gagal proposal tuh karena dari segi penulisan penulisan proposalnya itu nggak sesuai sama penulisan ilmiah gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih harus ditekanin lagi gimana penulisannya yang lebih efektif ya kan. Pertama, kedua dari segi konten nih. Konten. Proposal yang diambil nih konten-kontennya atau usaha yang mau didaftarin ini ada Nobel purpose-nya nggak atau kayak tujuan mulianya dari produk ini. Contoh kalau dari kita kan yang tadi disebut si Hilman. Dia tuh bilang kalau kita kan sustainability yang dimana kita mikirin nih gimana keberlanjutan bisnis berkelanjutan tuh kayak gimana yang nggak ngurangin sampah lah, inilah kita pikirin banget. Nah itu tuh noble purpose kita. Cuman kalau untuk nanti kayak makanan kah, contohnya kayak mungkin dari packagingnya masih bisa digunakan atau kayak gimana itu tuh harus dipikirin juga dan dimasukin di proposal. Jadi kayak kalau untuk dari segi lolos program sih mungkin bisa diikutin aja ya arahan alurnya, tapi dari segi penulisan itu bisa lebih diperhatiin atau bisa minta bimbingan sama dosen gitu untuk dilihat dulu. Soalnya kita emang cukup intens sih pas ngebuat proposal dengan Cukup intens 3 hari, 3 malam nggak tidur. ya, nah itu by the way itu kita ngedaftar, kita tahu informasi soal P2M itu H-3 sebelum ditutup sebenarnya. Mepet banget berarti. Jadi ya? dari salah satu dosen tuh dia nge-forward ke grup angkatan. Dia soal P2M kan. Ya udah aku japri kan. Ya udah akhirnya kita buat aja lah H-3 kita buat dengan ala kadarnya. Ya udah kita buat akhirnya jadilah proposal dan lolos dengan nominal 10.900.000 ya. Gila. Mungkin itu gede sih, kekuatan keren banget. Dewi Fortuna juga. Faktanya tuh kita tuh nggak ada best sekretaris. Jadi udah kita ngerjain aja seadanya kita. Padahal sistematika penulisan itu tuh kayak ini di kita ada sekretaris nggak sih? Serius nih? Acak-acakan gitu Iya, juga. Iya. Tapi nggak acak-acakan banget. Nggak sih. acak-acakan. Dan bukti lolos, Iya, bukti kan lolos. lolos gitu. Gue perfeksionis. soalnya. Iya, apalagi gua. Aduh. Validasi. Sedikit pertikaian ya di sini ya. Gitu Yes, teman-teman. soalnya itu benar-benar kayak H-3 kita tuh kudu ada tanda tangan rektor, terus harus ada validasi ke kemahasiswaan. Jadi benar-benar tuh H-3 ya udah kita Waktu tuh kerja banget ya. Basecamp-nya udah di kamar gua kita bener-bener beresin gitu. Sebenarnya itu kalau misalkan nggak dilakuin mah kayak misalkan dipikirin doang kayak udah nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Cuman kita ngelakuin aja Kita gitu. ngelakuin aja kita dulu mungkin sampai nggak beres. mungkin kita jalanin YOLO aja gitu. Itu padahal masalah kan sisa 3 hari nih. Itu juga belum kita minta tanda tangan rektor atau sendiri rektor Iya. kan sibuk Ya, kayak gimana. pasti Nah, kita ada waktu. ya udah gitu. Ada peluang kita gimana nanti lah gitu ke depannya mah. Kasih yang terbaik dulu gitu buat saat itu udah gitu. Terus juga kalau dari lolos ini tuh kita juga sempat ada relasi lah di kemahasiswaan yang benar-benar kayak kalau ada hubungan baik sama seseorang tuh pasti disupport banget. Ya, bener. Itu tuh dari staf kemahasiswaan benar-benar nyamperin kayak ini rektor lagi ada di salah satu hotel gitu. Disamperin. Jadi malam itu juga kayak top banget Pak Ayu sumpah. jadi kayak dia tuh jadi respect gitu. Gimana kayak kita lolos program ini dibantu, kita lolos juga dari kegiatan di program yang ke Bali kemarin tuh dibantu juga. Jadi kayak benar-benar
kita baik orang mungkin ya Ya, bisa dibantu lagi gitu. ya, Dan ini juga kan untuk Unpas juga kan. Jadi Betul. segala bentuk support kemarin dari pihak Unpas, thank you banget. Thank you, terima kasih. Mungkin karena dia ngeliat kitanya juga kitanya serius gitu Iya. kali ya, Iya. kitanya. So benar-benar itu kemahasiswaan diteror banget, kita datang kayak udah males. Kayak, lagi Cuman kita kita paginya datang lagi, Iya, siang jadi- datang lagi. jadi Sampai benar-benar kayak kita kejar banget. kebuka gitu hatinya Sempat kayak 2 gitu. hari ngerjain proposal tuh nggak tidur ya. Wow. Jadi kayak, wih, kudu beres ini. Soalnya Hamin jam 3 tuh udah harus ada proposal jadinya gitu. Jadi ya, udah mau gimana pun kita beresin dulu dengan apa namanya skema yang ada. Iya. Nothing tulus pokoknya mah. Nothing tulus. Iya. Oke. Kata pataku. Kata Pak Teku. Kata-kataku. Nah, Pak Teku juga tuh banyak berkontribusi besar. Pokoknya tuh Pak Terima Teku, kasih, Pak Wahyu salah satu Effortnya gak main-main, the best. Hebat, Keren. Pak Teku. Iya. Tapi sepengalaman di ini ya P2MW ilmu apa segala macam. dapat banyak sih sebenarnya kalau dari P2M mah. Mungkin kalau dari segi program dari usaha yang udah kita jalanin itu jadi apa ya? Bahan pembelajaran lah, dimana kita kan sekarang udah nggak ada pegangan P2M nih saat ini. Dan kemarin tuh jadi pembelajaran kayak oke lah KOL, jadi kita nggak usah begini apa namanya kesalahan-kesalahan yang ada di program kemarin tuh bisa kita terapin lebih maksimal di setelah beres P2MW. Istilahnya jadi kayak lebih struktur. Iya, jadi kayak bahasanya tuh kita masih prematur nih di Simulasi P2MW, gitu ya. tapi Iya, kita iya. akhirnya bisa maksimalin tuh setelah P2MW ini. Jadi Masa trial mungkin ya. iya, masa trial. Terus juga kenangan banget dan banyak pelajaran tuh pas kita lolos KMI Expo ya. Nah itu tuh puncak acara guys. FYI KMI Expo ini adalah rangkaian dari P2MW yang dimana itu tuh pameran untuk Ya. yang lolos itu. Tapi sayangnya beberapa universitas itu ada beberapa yang memang tidak senasib seperti kita, kayak padahal mereka itu udah lolos namun tidak lolos untuk pendanaan dari kampusnya. Ya kita tidak bisa menyalahkan juga kan. Oke. Kita melihat juga dari pendanaan kampus bagaimana. Alhamdulillahnya nih Unpas itu effortnya gak main-main pas Support kemarin banget ya, KMI Expo. support banget. Iya, iya. Pokoknya Thank you. Thank you. aku cinta Unpas sih. Thank you. Aku juga. Iya. Thank you semua gitu. Ini agak kayak ayo masuk Unpas gitu ya. Kan promosi. Iya. Soalnya kalau di KMI kemarin tuh kita sebenarnya kalau aku lebih ke experience ya, pengalaman aku di sana tuh pertama kita nge-loading barangnya gimana sampai sampai jadi hari acaranya gimana itu bener-bener kayak kita nggak ada waktu buat nyantai. Yang dimana karyawan. ya kita dikasih waktu 6 hari 7 hari itu tuh 3 hari buat loading, 3 hari buat acara, 1 hari buat balik. Jadi kayak wih nggak ada waktu nih gitu. Padat Iya. banget. Terus juga Tapi orang-orang itu, wah liburan nih anak-anak liburan Iya, nggak pulang kampus pasti. nih." Waduh, enggak gitu guys. Nggak gitu, Mas. Asli capek abis. Kalau lihat di IG pertama kan pasti kayak, ih Andi asik banget, Bali. chill banget Bali nih, Iya. gitu kan ya. Cuman kalau mau lihat keseruannya sih ada ya di IG P2MW Rebelisman itu tuh. Jadi kalian bisa lihat aja di P2MW Rebelisman. Itu tuh keseruan kita di Bali tuh bagaimana. Instagramnya di sini. Nah, oh ya jangan lupa follow IG Instagram Rebelisman ya? Instagram Iya. Rebellisman Jangan lupa. @rebellius pakai Z. Pokoknya ada di main. sini, ada Ya, di sini. Di mana-mana, di sini semua ada. Ah, editor capek ya. Lanjut. Iya. Oke. Terus nih sedikit tambahan, kita tuh di Bali pun pas KMI kemarin tuh lebih senangnya ketemu orang-orang yang emang selaras sama kita ya. Iya. Yang dimana kayak kita mau maju bareng nih orang-orang maju semua gitu. Mindsetnya bukan mindset yang idahlah gitu. Iya, Tapi iya. yang kayak gimana nih caranya, gimana nih ngelakuinnya gitu. Ketemu sama beberapa mahasiswa yang emang apa namanya prestasinya ada, terus juga emang kayak kita banyak belajar lah selain sama acaranya, sama kegiatannya, sama programnya kita juga belajar dari mahasiswa yang hadir juga. Kayak mereka tuh skema Bangun relasi bisa juga. kayak Iya, gini. iya, pasti. Terus juga ya relasi wirausaha itu sih yang kita kejar. Itu tuh goals. Soalnya kita akhirnya ada kerjasama KOL dengan sebenarnya dia udah ada red card, tapi kita karena mungkin kenal di program dari kegiatan kami Expo, ya udah jadi akhirnya kita cuma barter exposure, kita kasih produk, dia mau nge-support kita gitu. Jadi akhirnya- banyak lah keuntungannya ya. Iya, keuntungannya emang di luar KM itu emang banyak banget gitu. Makanya menurut aku tuh untuk kegiatan P2M ini oke banget kalau untuk di Jalan Anak Unpas. Sangat menguntungkan sekali ya. Betul. Sangat untung banget lah Pokoknya pokoknya. adanya regenerasi teman-teman. Ya. Iya. Nah, Setuju. Sumpah seru banget, sumpah kalian harus ikut. Pokoknya ntar Program coba main. ntar adalah IG apa namanya website-nya tuh kemahasiswaan ini ya, Dikti ya. Kalau untuk P2M cari aja di P2M 2023 di kemahasiswaan Dikti. Kayak mungkin kita kasih motivasi aja ya. Oh, Sebenarnya sih, Lu aja. Boleh. gini nih, kita tuh Inisiatif loh ya. eh,
aku yang dimana sama Galuh tuh mungkin banyak orang tuh menilai kayak Akunya enggak. berandalan gitu, apalagi ini kan. Kelihatan gitu ya, langsung kayak Apalagi gak usah disebut kelihatan terus, gitu ya. Kayak Sarah. not expected aja gitu. Not Iya. expected. Iya. Lu kok bisa lolos sih padahal gini? Ya emang lah, orang berusaha gitu. Betul, Iya, Jadi betul, orang tuh setuju. kalau misalkan ada usaha, ada hasil break. Setuju. Itu kalau misalkan nggak ada usaha ya lose lu. Lus. Kalah. Iya, Oh, kalah. Iya. Karena Ya, kira-kira lulus apa gitu ya ya. Lulus sih Niki. Dan banyak sih sebenarnya pantangannya juga pas kita ke Bali juga ya pas kita ke Bali juga sempat ada kayak ya Pak Rektor kan sibuk gitu Iya. ya, karena kita belum turun gitu. Datangin ke hotel. Sampai pada akhirnya kita ditalangin sama dosen kita Pak Teguh gitu buat dekorasi buat di standnya gitu. respect. Terus dari keren tuh, Pak Teguh. dana kemahasiswaan pun itu ditalangin buat pesawat dulu ya. Nah, Jadi oh. kayak akhirnya Pasti ada jalannya lah ya, kalau kalian pasti emang ada bener. jalannya kalau emang disupport dari ini. Selagi kita emang kayak ada niat gitu terus juga emang kelihatan kayak kita effort banget ya. Iya. Ya secara nggak langsung orang pun pasti bakal ikut bantu gitu. Benar. Dan kita Hamin satu tuh di sini ya. Hamin satu. Iya sama Iya. ada mentor kita juga. Aical ini parah ya Aical. Mantap Itu pokoknya. mentor terbaik kita sebelum Kita- adanya percencongan dengan pihak kampus gitu ya. Iya, Tapi iya. kita disupport terus kayak Iya. ayolah jangan putus semangat. Pokoknya Iya, kalau setuju, kita setuju, ngeluh tuh pasti di setuju. sini. Iya. Kita harus gimana? Curhat. Setuju. Jadi tempat curhatnya di sini ya. Iya, best camp kita jadi. Base camp. Tapi boleh dong nggak apa ngasih sosialisasi ke teman-teman kita Iya. yang misalnya mau banget ikut P2MW ini, P2MW. step apa aja yang harus Iya. ini dilakukan teman-teman ini buat ikut dan lolos gitu. Kalau untuk dari stepnya sih itu tuh dari cek aja nanti Instagramnya ada kemahasiswaan Dikti yang tadi Oke, aku bilang. iya. Jadi nanti tuh ada link buat ke daftar akunnya dulu di kemahasiswaan. Oke. Jadi ntar udah daftar akun, bikin proposal, baru nanti bakal tektokan terus sama kemahasiswaan Unpas. Jadi nanti dari situ baru bisa apa namanya? Kalau dana cair, dana ACC pasti dikabarin lagi gitu. Dan paling simpelnya mungkin kalian cek dulu website P2MW itu tuh ada beberapa timeline yang dimana harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya kalian telat 1 hari aja ya kalian nggak bisa gitu. Jadi emang benar-benar waktunya itu harus diperhatikan dalam pendaftaran P2MW ini gitu. Iya, segala macamnya kalian harus aware lah gitu. Iya. Kalian harus mantau terus, pokoknya jangan sampai kelewat. Kalau misalnya kelewat ya kasihan di kalian gitu. Iya. Sayang aja gitu. Maksudnya kalau misalkan kita proper pun kita bisa loh maksimalin budget ya kemarin. Soalnya kalau dari PDOM tahun kemarin tuh maksimal 20 juta sebenarnya. Cuman karena kita emang bener-bener Berhubung Hamin dia bikin 3 hari. Iya, iya, iya. Aku bener-bener mikirnya ya instan aja. Jadi udah kita bikin 2 artikel aja lah di program ini. Sebenarnya kita bisa maksimalin sampai 3 sampai 4 artikel kalau Oke. dengan budget yang lebih maksimal gitu. Walaupun kalian ada di apa ya namanya, udah mepet banget waktunya, jangan putus asa, tetap aja coba. Siapa tahu bisa menang kayak gini. Tapi sebelum itu Rebellious mau ngadain giveaway ya. Ya, buat, betul. buat teman-teman semua. Gimana caranya? Kita mau giveaway ini buat apa ya sebenarnya kita mau nyerahin buat ini ya buat prodi Ilkom buat Unpas Oke, gitu oke. mau gimana. Lab Ilkom mau kayak gimana terserah. Oke. Pokoknya teman-teman kalau misalnya kalian mau dapat giveaway-nya, pentingin aja IG Ilkom Unpas dan juga jangan lupa follow Instagram. Rebellious Mind. Ini yang Pokoknya nih kalau untuk yang mau dapat giveaway, komen di YouTube-nya Lab Ilkom. Terus nanti kalau udah follow Rebellious bakal dapat. Komen username Instagram kalian nanti dari kita tim Rebellious sendiri bakal ngecek. Oke. Baru kita umumin. Boleh ini ya saran buat teman-teman atau Closing statement lah ya kayak Ya. Ini Biar- buat Baginda Ongkeng. Aduh, kalau Kumaha, misalkan kumaha. kebanyakan, Kumaha presiden. Tadi closing ya. dari closing. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya Jeremy Teti Oh, mengatakan. salah Terima dong. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu kayak. Udah itu doang closing Closing statement. Dari aku, dari Dari kalian. aku. Oh gitu, ya. Mungkin kalau dari aku sih, ya mungkin ya teman-teman kalau dari aku pribadi, kalau misalkan kayak ada yang mau ikut program dari pemerintah ataupun itu pasti bakal disupport dari Unpas, nggak mungkin nggak bakal disupport. Jadi ya mending ikut aja buat nambah-nambah portofolio terus nambah duit ya kan, Lumayan. lumayan. Oke, dari aja Pak boleh? Kalau dari aku sih ya YOLO aja, apa sih YOLO tuh Keng? You only live once. Nice. Jadi Iya. take semua kesempatan, Koridor banget. sikat, maksimalkan, tuntas. Ya. Adrenalin maksimum. Pokoknya kita nggak bakal tahu hasilnya kalau kita Maksimalkan. coba ya kan. Iya, benar. Kita kan Pokoknya juga- coba aja dulu, Iya. tabrak. Kalau Hamin 3 kemarin kita dapat Masuk. informasi juga, Iya, kalau nggak di ini nggak bakal di sini kita hari ini kan. Iya, Betul. betul. Iya benar.
Betul. Maksudnya efeknya kayak hal kecil gitu, cuman kalau kita nggak lewatin sabar. Sorry. Ini mau beres, Kayak mau makan ya. di hari itu kita nggak mutusin buat ngerjain gitu. Iya. Snowballnya nggak bakal sampai kayak sampai di sini kan. Oke. Hal kecil panjang gitu. Don't forget to eat and rebel with a cause. Wis. Justice may be Gitu. blind, but I can see in the dark. Wis. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah Thank you. nonton. Thank Thank you you. semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Lepilkom.